Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya akan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Kami buka ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Amin. Mari kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Kita semua percaya kalau kita ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan.
Semua karena anugerah Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan yang luar biasa. Hari-hari ini kita sering mendengar berita yang membuat hati kita cemas, membuat kita khawatir dan merasa takut. Tapi satu hal yang harus kita ingat adalah Tuhan berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Amin. Hidup kita dipimpin oleh Tuhan dan keberadaan kita hari ini karena Tuhan yang menyertai, bukan karena kuat dan gagah kita. Maka dari itu, mari kita serahkan semuanya ke hadapan Tuhan. Dan hari ini kita mau nyatakan bahwa penyertaan Tuhan sempurna dan anugerahnya cukup bagi setiap kita. Amin. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekalipun kami dalam lembah yang kelam, tapi kami percaya penyertaan Tuhan sempurna. Anugerah-Mu cukup bagi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh baik. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami Tuhan Yesus. Mari sama-sama nyatakan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagi penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagi setiap kami. Segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Mari sama-sama kita nyatakan anugerah-Mu.
anugerah-Mu Tuhan Yesus. Mari kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Sama-sama.
ku menyembah. Walau tak dengar puisi yang indah, biarkanlah ku menyembah. Memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Sekali lagi nyatakan, ku menyembah Engkau. Walau tak dengar puisi yang indah, biarkanlah ku menyembah. Memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Oh, biarkan Tuhan aku menyembah. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Angkat suaramu, nyatakan, biarkanlah ku menyembah. Yes, walau tak dengar puisi yang indah, biarkanlah ku menyembah. Memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku sekali lagi nyatakan, biarkanlah ku menyembah. Walau tak dengar puisi yang indah, biarkanlah ku menyembah. Memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkan ku menyembah-Mu, Tuhan aku menyembah. Oh, oh. Biarkan Tuhan aku menyembah. Kasih tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Sorakan haleluya. Selama kami ada di dunia ini Tuhan, selama kami hidup, kami mau tetap terus menyembah Engkau, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari setiap Engkau yang bersuka cita, sama-sama kita katakan amin. Shalom GBI PRJ. Kurang keras saudara, shalom. Saudara bersuka cita hari ini, amin. Berapa banyak yang merasakan kebaikan Tuhan? Hari ini saatnya kita menyanyikan tentang kebaikan Tuhan, amin saudara. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Sebuah original song dari tim worship kami LGLB. Haleluya. Ini lagu lama saudara. Kita mau sama-sama belajar ya. Saat ku lihat jalan hidupku, Kau ada besertaku, beri damai di hatiku. Saat duka citaku, saat sukacita, Kau ada besertaku, beri damai di GBI PRJ sama-sama. Kebaikan-Mu, kasih-Mu, sungguh tiada batasnya. Bila ku lihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu memegangku. Kebaikan-Mu, kasih-Mu, sungguh tiada batasnya. Bila ku lihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu memegang hidupku. Mari
kanan sorakan Saya percaya bisa lebih keras lagi. Saat ku lihat jalan hidupku, Kau ada besertaku, damai di hatiku. Saat duka citaku, di saat sukacita Kau ada besertaku, damai. Mari sambil angkat tangan kita sama-sama, come on. Kebaikan-Mu, kasih-Mu, sungguh tiada batasnya. Bila ku lihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu memegangku. Kebaikan-Mu, kasih-Mu, sungguh tiada batasnya. Bila ku lihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu. Sekali lagi kebaikan-Mu, haleluya. Sungguh tiada batasnya. Bila ku lihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu memegangku. Kebaikan-Mu, kasih-Mu, sungguh tiada batasnya. Bila ku lihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu memegang hidupku. Yesus, Kau ada setiap hari-hariku. Oh Yesus, Kau setia menjagaku selamanya. GBIPRJ, kebaikan-Mu. Sambil tepuk tangan di atas kepala boleh saudara, come on. Kulihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu memegangku. Kebaikan-Mu, yes. Bila kulihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu. Lebih keras lagi, come on. Kebaikan-Mu, kasih-Mu, sungguh tiada batas, tiada batasnya. Kulihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu memegangku. Kebaikan-Mu, kasih-Mu, sungguh tiada batasnya. Bila kulihat jalan hidupku, come on bersama-sama GBIPRJ, sing yours, come on. Kebaikan-Mu, kasih-Mu, sungguh tiada batasnya. Bila kulihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu memegangku. Kebaikan-Mu, kasih-Mu, sungguh tiada batasnya. Bila kulihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu memegang hidupku. Sepanjang hari kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sorakan haleluya. GBIPRJ siap lebih lagi, amin. Seberapa banyak di sini yang percaya kalau kita punya Tuhan yang dahsyat? Lambaikan tangannya, sorakan haleluya. Mari kita sama-sama angkat pujian ini dengan iman. Mari sama-sama. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah
lebih lagi, come on. Namamu besar, nyatakan dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Raja mulia. Mari katakan haleluya. Namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Kami mau bersorak Tuhan, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Mari kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Boleh silakan duduk kembali. Kita akan memasuki prosesi penyerahan anak. Akan saya panggilkan anak Katia Ayu Immanuela beserta kedua orang tua. Anak Belixia Trixidior bersama kedua orang tua. Anak Ezekiel Kinan bersama kedua orang tua. Anak Gwen Immanuela bersama kedua orang tua. Dan anak Samuel Kairos dengan kedua orang tua. Sekali lagi saya undang dengan hormat, kita sama-sama bangkit berdiri. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Hosana bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Shalom Bapak Ibu dan Tuhan Yesus. Saat ini kita akan masuk ke dalam prosesi penyerahan anak. Kita di GBI percaya bahwa anak-anak di bawah umur 12 tahun, mereka belum mengerti arti dari pertobatan. Itu sebabnya mereka belum diperkenankan untuk dibaptis, tapi mereka diserahkan kepada Tuhan Yesus. Bagi anak-anak yang umurnya sudah di atas 12 tahun, mereka bisa dibaptis selam. Puji syukur kepada Tuhan bahwa hari ini ada 6 anak yang akan diserahkan kepada Tuhan Yesus. Yuk kita arahkan tangan kita akan berdoa bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, di mana akan ada 6 anak yang akan diserahkan kepadamu Tuhan. Untuk anak Katia, dengan orang tua Pak Biondi dan Ibu Alvira. Anak Belexia, dengan orang tua Pak Henry dan juga Ibu Mela Septia. Anak Ezekiel, dengan orang tua Pak Ong Vindi Salim dan juga Ibu Anggraini. Anak Gwen, dengan orang tua Pak Samuel Wijaya dengan Ibu Mina Ayu. Siapa namanya kamu? Samuel. Anak Samuel dengan orang tua Satriano dan juga Ibu Sonia. Dan anak Grace dengan orang tua Pak Hengki dan Ibu Rina. Oleh iman dari kedua orang tuamu, pada hari ini engkau diserahkan kepada Tuhan Yesus. Dan mulai saat ini, engkau
engkau telah menjadi milik Tuhan Yesus. Engkau akan dipimpin, dijagai, diberkati oleh Tuhan Yesus. Bapa, engkau pakai anak-anakmu ini Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, sertai mereka selalu Tuhan. Pakai mereka, terus naik dan tidak turun Tuhan untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Mereka akan melebihi daripada anak-anak dunia Tuhan. Akan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang menjadi kebanggaan untuk setiap orang tuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, untuk kedua orang tuanya Tuhan. Bapak, engkau berkati para orang tua Tuhan. Hikmat marifat-Mu turun atas mereka Tuhan. Biarlah mereka bisa mendidik anak-anak mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kau berkati segala usaha pekerjaan mereka Tuhan. Apapun yang mereka butuhkan kau cukupkan. Kau berikan keharmonisan, damai sejahtera, sukacita di dalam keluarga Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji dan hormat hanya bagi nama-Mu. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang kami kasihi, kita tetap berdiri, kita akan menaikkan doa syafaat. Syandara Patakarama Syanda. Bapak, kami mengucap syukur untuk kuasa-Mu yang dahsyat. Engkau ajaib dan perkasa yang menuntun bangsa kami keluar dari krisis ekonomi, krisis pangan dan energi. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kami kemenangan dan saat ini kami bersahati merendahkan diri di depan-Mu. Ampunilah bangsa kami Tuhan. Ampunilah dosa bangsa kami ya Bapa. Jauhkan bangsa kami dari cuaca ekstrim, dari banjir bandang maupun badai topan atau segala bentuk bencana alam di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, curahkanlah hujan yang normal atas seluruh wilayah di Indonesia. Kami saat ini bersahati melepaskan berkat. Shalom Indonesia. Diberkatilah iklimnya, diberkatilah penduduknya, diberkatilah pemerintahnya, diberkatilah hasil buminya. Sebab Tuhan yang megang kendali, khusus yang menjelang tahun 2024. Kami sepakat berdoa, Tuhan pegang kendali keamanan atas negeri ini. Tuhan menjamah hati setiap penduduk bangsa ini untuk memiliki mental yang maju, bertumbuh, tidak mudah goyah dan tidak mudah terprovokasi maupun tidak mudah jatuh dalam dosa, hingga terpilihnya Bapak Presiden dan wakilnya serta seluruh jajaran legislatif yang berjiwa nasionalis, toleran dan takut akan Tuhan, yang akan membawa Indonesia terus melaju menuju Indonesia maju dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa memberkati Presiden dan Wakil Presiden kami, Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin, serta seluruh jajaran pemerintah saat ini. Tuhan memberikan roh hikmat dan kebijaksanaan atas mereka dalam menyelesaikan setiap persoalan dan permasalahan atas negeri ini. Tuhan menuntun mereka mengambil kebijakan dan keputusan untuk mendatangkan kesejahteraan dan keadilan dari seluruh rakyat Indonesia. Kami juga melepaskan berkat atas gembala sidang kami Pak Niko. Bapa, berkati pelayanan dan pengembalaan hamba-Mu dengan roh keperkasaan dan hikmat, membawa api Pentakosta ketiga dari Indonesia sampai ke seluruh bangsa-bangsa untuk menyelesaikan amanat agung-Mu. Bapa, berkati hamba-Mu dan keluarga besarnya dengan kesehatan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Kami juga memberkati Dr. Rianto, Gembala CK7 yang kami kasihi. Tuhan berkati dengan roh hikmat dan akal budi daripada-Mu untuk memuridkan dan membawa kami semua menjadi umat yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan, berkarakter Kristus dan berdampak bagi seluruh rakyat. Dan juga kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu dan keluarganya. Berkati profesi hamba-Mu, kesehatannya dengan perlindungan Tuhan yang sempurna. Tuhanlah Engkau yang menjadi perisai, penolong dan penopang atas Pak Yanto dan keluarga. Saat ini kami membawa generasi Yeremia di hadapan Tuhan. Bapak, kami berdoa, jamah anak-anak muda di tempat ini, jamah anak-anak muda di negeri ini, hingga ke seluruh bangsa-bangsa dengan lawatan curahan api Roh Kudus yang dahsyat, sehingga kami akan melihat revival terjadi atas generasi muda, generasi prajurit-prajurit Kristus yang gagah perkasa, memiliki karakter Kristus, tidak kompromi terhadap dosa dan bergerak untuk memenangkan jiwa, generasi yang unggul
unggul, kreatif, dan juga berintegritas. Kami percaya Tuhan, saat ini kami akan melihat anak-anak kami ada dalam aman perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap doa seruan kami sudah Kau dengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Amin. Boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kami rindu menyambut, adakah yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ? Boleh angkat tangannya. Adakah jiwa baru? Oh, ada di kiri saya, puji Tuhan, shalom, selamat datang, selamat beribadah di GBI PRJ. Bagi jemaat yang baru pertama kali hadir dapat mengisi form letter jiwa baru dengan cara scan QR yang ada di depan layar, dan setelah ibadah selesai dapat mengunjungi counter jiwa baru yang ada di depan ruang ibadah. Baik, saatnya kita memberi persembahan, mari kita persiapkan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Persembahan dapat dilakukan dengan cara scan kris yang ada di depan kursi Bapak Ibu Saudara. Dan mohon dipastikan nama penerimanya adalah Kolekte GBI PRJ. Dan bagi jemaat yang membutuhkan amplop dapat mengangkat tangan dan para pengerja akan segera membantu. Baik, jika sudah siap, sekali lagi saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mendeklarasikan doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu tanggal 3 September 2023 pukul 7 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Tian Setiawati Bekom. Pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pendeta Johan Lumendong. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Dr. Cici Nugraha. Ibadah Mandala Service Onsite pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Elm Jonathan. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak yaitu King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan yang Professional and Couples 2 PM Service. Buat kalian yang tertarik dan terpanggil untuk bergabung di pelayanan tersebut, silakan mendaftarkan diri secara online dengan scan QR atau dapat WhatsApp ke nomor 0877 2300 5577. Mari salurkan kreativitas kalian ke hal-hal yang positif dan membangun. Kami tunggu.
Untuk info kegiatan gereja lainnya seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, Bible study, Cool atau Community of Love, KOM, kehidupan orientasi melayani, GBA, gemar baca Alkitab, pendaftaran baptisan selam, pemberkatan nikah dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow sosial media Instagram, Threads, Facebook, serta Twitter @gbprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh besar Kau Tuhanku, yes Lord. Oh, Engkau perisai hidupku, amin. Ku berdiri dengan iman. Oh, haleluya. Ruth. Haleluya. Aduh, God anak. is good. God Ruth. is good. Oi, God, hah? Ruth. Ya. Aduh, Ya, ya, anak. ya. Aduh, siapa yang panggil? Ya Ini, ampun, Mak Naomi. Aduh, maaf, aku nggak denger. Aku tuh lagi nyari suamiku, Boas. Permisi, mau nanya, ada yang lihat suamiku nggak, Boas? Hah, nggak ada. Nggak ada di mana dong, Mak? Ada apa sih ini. manggil-manggil? Mau ajak kamu Hah? hari Kamis tanggal 31 Agustus pukul 10 WOI ulang tahun. Seru Ya, deh. yang ke-15. Oh. Wah, pokoknya meriah banget. Ya. Ada pesta ya? Harus Mak, ya? datang, harus datang. Iya. Iya. Pasti aku usahain seru kayaknya. Iya, banyak persiapan-persiapan mereka. Nanti kita lihat persiapan mereka. Oh, ada ya? Ada. Oke, kita lihat deh, Mak. Iya. Tuh, lihat. Wah, keren. Para wanita GBI PRJ, Yesus ingin kita bisa mengikuti Dia dan memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Karena setiap jiwa itu berarti bagi Dia. Mari bergabung bersama di ibadah ucapan syukur 15 tahun anniversary WOI GBI PRJ pada hari Kamis 31 Agustus jam 10 pagi. Bersama dengan saya, Freddy Kuncoro, kita akan menyembah Tuhan bersama-sama dan bawa sebanyak mungkin sanak keluarga, tetangga, teman-teman untuk dapat hadir di ibadah ini. Shout louder dan menangkan jiwa lebih banyak lagi untuk Yesus. I'll see you there. God bless you. Anugerahnya mampu jadikan Iya. Datang ya. Jangan lupa. Iya. Tanggal 31 Agustus hari Kamis ini, minggu ini. Ya. Pukul 10 pagi ya. Iya. Tante-tante, kakak-kakak, tace, ii. Jangan lupa besok Kamis kayak kata mak aku bilang. Ada HUT WOI, datang ya. Oke, Ya, sampai jangan ketemu lupa. besok ya. Ya. Dah. Sampai ketemu. Tuhan Hari berkati. Kamis ya, hari Kamis. Engkau perisai hidupku. Haleluya. Ku berdiri. Boleh kita kasih tepuk tangan lebih meriah lagi saudara buat Tuhan Yesus. Mari saja kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, kami sadar betul bahwa semua hanya karena kemurahan. Ketika kami melihat ke belakang, kami melihat bukti penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami Tuhan Yesus. Hari demi hari, tak pernah sekalipun Kau meninggalkan setiap kami. Terima kasih. Ku sembah Kau, Allah kuasa, Kau yang termulia. Tiada seperti-Mu Tuhan. Ku sembah Kau,
Allah hidup, Engkaulah El Shaddai. Katakan tiada sepertimu, tiada sepertimu, tiada sepertimu, tiada sepertimu Tuhan. Mari bersama angkat suaramu, nyatakan Kau hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Mari kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Mari segenap hati nyatakan, ku sembah Kau Allah kuasa, Kau yang termulia. Katakan tiada sepertimu Tuhan, tiada sepertimu Tuhan. Kami sembah Kau Allah kami yang hidup. Ku sembah Kau Allah hidup, Engkaulah El Shaddai. Tiada sepertimu, tiada sepertimu, tiada sepertimu. Sungguh tiada Allah sepertimu Tuhan. Tiada sepertimu Tuhan. Mari dengan hati penuh dengan ucapan syukur, angkat suaramu, nyatakan Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Sekali lagi nyatakan, berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Dan kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu. Mari sambil ingat kebaikan Tuhan, satu suara nyatakan, Kau berkati dan kini lebih lagi nyatakan, Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Oh kini kami naikkan syukur kepadamu, Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Sambil angkat tanganmu nyatakan, Kau berkati
meriah buat Tuhan. Yang sangat meriah. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas jemaat GBI PRJ. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Semua karena anugerah Tuhan yang besar. Terima kasih Bapa, kami sudah diberi kesempatan untuk menaikkan pujian dan penyembahan. Tiba waktunya kami rindu diberkati kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan. Taruh bahasa yang sederhana agar semua yang hadir dapat mengerti dan memahaminya. Lebih lagi Tuhan, hamba mohon kepadamu Tuhan. Kuasa-Mu terus bekerja menjamah kami, pribadi lepas pribadi. Sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, hamba percaya ketika kuasa-Mu terus bekerja. Yang sakit terima kesembuhan, yang lemah terima kekuatan, yang sedang dalam kebimbangan terima jalan keluar kepastian dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa, semua yang mengasihi Tuhan Yesus sama-sama dengan saya katakan amin. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat siang, apa kabar? Luar biasa, boleh bagikan senyuman yang penuh dengan luar biasa itu di kanan dan kiri Bapak Ibu. Agar semua kita yang hadir boleh merasakan ada orang-orang dahsyat, orang-orang pilihan Tuhan. Yang meskipun kadang-kadang melewati tantangan, masalah dan persoalan. Tapi ada Tuhan yang selalu memberikan kemenangan demi kemenangan, amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita semua. Baik, saya akan memulai dengan sebuah pertanyaan. Yang pertama, saya yakin dan percaya kiranya ini boleh sama-sama kita renungkan. Adakah yang masih sering terintimidasi? Adakah yang masih sering ketika bangun tidur kok nggak enak hatinya? Mau ke gereja masih sering juga terintimidasi. Mau makan masih ingat masalah. Tidak bisa dipungkiri namanya manusia, kita hidup di dunia ini ada saja hal-hal yang menjadi bahan yang membuat kita kepikiran. Tapi hari ini saudaraku yang terkasih, saya percaya bukan sebuah kebetulan. Ada firman Tuhan, ada pesan khusus yang memang Tuhan izinkan untuk disampaikan untuk kita semua sama-sama diberkati. Namun sebelumnya saya ingin memulai dengan sebuah cerita sederhana Bapak Ibu. Ada seorang wanita yang hobinya nyanyi Bapak Ibu. Suaminya kebetulan seorang musisi yang handal. Suaminya sangat mengerti tentang nada-nada, tentang melodi yang indah. Kemudian si istri ini menyampaikan kepada suaminya bahwa dia ingin menjadi penyanyi profesional. Dia ingin latihan Bapak Ibu. Akhirnya suaminya mengizinkan dan suaminya mulai pada pelatihan pertama. Disuruhlah istrinya menyanyi. Ketika selesai nyanyi, suaminya berkata, kurang tadi. Banyak nada yang fals. Baik, dia akan berusaha lagi. Di latihan berikutnya dia berusaha lebih sungguh-sungguh lagi Bapak Ibu. Dia nyanyi lebih sungguh-sungguh lagi. Namun setelah itu suaminya yang adalah musisi yang handal berkata, tadi di bagian belakang powernya kurang. Latihan lagi dan di pelatihan berikutnya dia lebih sungguh-sungguh lagi. Dia lebih lagi menambahkan powernya. Tapi kemudian suaminya berkata, tadi ada yang lari. Jadi nadanya nggak pas, temponya lari. Begitu seterusnya sampai berkali-kali Bapak Ibu. Sampai akhirnya
istrinya terintimidasi, merasa tidak percaya diri dan berkata kepada suaminya, kayaknya nyanyi ini hanya hobi saya, jadi saya nggak mungkin lah, nggak bisa jadi penyanyi profesional. Ya sudah, saya nggak usah latihan lagi deh, begitu. Dan mereka menjalankan kehidupan seperti biasa dari tahun ke tahun Bapak Ibu. Dari tahun ke tahun sampai beberapa tahun kemudian Tuhan berkehendak lain, suaminya ini meninggal dunia Bapak Ibu. Ketika suaminya meninggal dunia, si istri ini sangat sedih. Meskipun suaminya suka marah, suka mengintimidasi, tapi tetap aja dia mengasihi suaminya. Jadi ketika suaminya meninggal dunia, dia sangat sedih sekali. Dia menjalankan kehidupannya dalam kesendirian. Sampai akhirnya beberapa tahun kemudian, wanita ini berjumpa dengan seorang pemuda. Pemuda ini bukanlah seorang musisi, tapi pemuda ini profesinya adalah tukang ledeng yang biasa memperbaiki pipa-pipa di gedung-gedung ataupun di rumah-rumah. Mereka kemudian berkenalan, mereka kemudian merasa cocok dan akhirnya mereka menikah. Setelah menikah Bapak Ibu, karena wanita ini hobinya adalah apa tadi Bapak Ibu? Nyanyi. Maka di hari-hari awal pernikahan mereka, si wanita ini spontanitas menyanyi. Ketika si wanita sedang menyanyi, suaminya yang tukang ledeng ini ketika mendengar dia nyanyi, cepat-cepat dia datang menghampiri wanita ini. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Si wanita ini tiba-tiba ketakutan Bapak Ibu. Dia langsung berhenti bernyanyi. Kenapa? Dia teringat intimidasi, jelek suaranya, fales, powernya kurang, temponya lari, pokoknya gak cocok. Ketika dia berhenti Bapak Ibu, suaminya berkata, kenapa kamu berhenti? Aku belum pernah mendengar suara sebagus ini, kata tukang ledeng itu Bapak Ibu. Yang saya dengar biasanya bunyi pipa-pipa, gergaji, krek-krek gitu kan Bapak Ibu Saudara. Dan baru saja aku bisa mendengar suara yang bagus seperti ini. Ayo menyanyi lagi, suaramu bagus banget. Nah rupa-rupanya Bapak Ibu, pujian dari tukang ledeng ini membawa semangat yang luar biasa. Sehingga wanita ini ketika sedang masak dia nyanyi. Di kamar mandi dia nyanyi, lagi nyapu dia nyanyi Bapak Ibu. Rupa-rupanya karena dia sering nyanyi, karena dorongan semangat dan pujian dari tukang ledeng ini Bapak Ibu. Maka ini menjadi sebuah latihan yang sangat bagus buat dia. Sampai akhirnya suaminya berkata, jangan cuma nyanyi di dapur saja, tapi masuklah dapur rekaman. Biasanya kan nyanyi sambil masak di dapur ya Bapak Ibu ya. Tapi suaminya mendorong dia untuk masuk dapur rekaman. Singkat cerita Bapak Ibu, dia masuk dapur rekaman, dia mencoba untuk berbagai tes. Dan dia, wanita ini menjadi penyanyi terkenal di salah satu kota di Eropa di masanya. Bukan pada saat suaminya yang pertama yang sudah meninggal, yang adalah seorang musisi yang hebat, yang mengerti benar tentang melodi. Tapi justru dia menjadi penyanyi terkenal pada saat suaminya adalah seorang tukang ledeng yang tidak mengerti melodi Bapak Ibu. Dari sini kita mau belajar bersama-sama. Ada banyak potensi dalam hidup Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa berkembang. Karena apa Bapak Ibu? Karena terintimidasi. Betul Bapak Ibu? Mari kita belajar Bapak Ibu untuk memberikan pujian satu sama lain. Kalau engkau datang dengan suamimu, dengan istrimu, dengan anak-anakmu, dengan orang tua, berikan pujian yang terbaik. Yuk coba berikan pujian. Wah kamu suaranya bagus misalnya. Terima kasih sudah ada bersama-sama selama ini. Jangan-jangan bapak-bapak, istrimu akan menjadi penyanyi terkenal loh di Indonesia. Iya kan ibu-ibu? Jangan-jangan suamimu ini akan menjadi penyanyi yang hebat. Mungkin saja bukan hanya sebagai seorang penyanyi Bapak Ibu. Tapi juga berbagai hal bisa Tuhan lakukan dalam kehidupannya. Makanya hari ini kita mau belajar bersama-sama di ibadah 3 ini. Saya angkat tema freedom. Jangan lagi terintimidasi, betul gak Bapak Ibu?
Jangan lagi bilang, aduh bebanku berat sekali, sangat berat. Padahal kadang-kadang belum tentu berat loh Bapak Ibu. Saya ingin ajak Bapak Ibu lihat contoh sederhana. Kalau ada 2 beban di sini ya. Yang satu ini beratnya 5 kilogram, yang satu ini beratnya 1 kilogram ya. Mana yang lebih berat Bapak Ibu? 5 kilo atau 1 kilo? 5 kilo pasti lebih berat daripada 1 kilo. Namun Bapak Ibu, kalau 5 kilo ini kita angkat selama 1 menit, tapi yang 1 kilo ini kita angkat selama 2 jam, pertanyaan berikutnya mana yang lebih berat Bapak Ibu? Yang lebih berat yang mana? Yang 1 kilo. Jadi yang 1 kilo ini jadinya lebih berat. Dari sini mari kita renungkan sama-sama. Kadang-kadang ya masalah yang sedang kita alami, beban yang sedang kita pikul tidak besar sebenarnya Bapak Ibu. Mungkin karena kita terlalu sering mikirin, benar nggak? Yuk bilang buat diri sendiri, serahkan buat Tuhan ya, serahkan buat Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Karena Dia yang memelihara. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Nah saudara, saya akan ajak saudara untuk sama-sama lihat ya khotbah ekspositori dan juga topikal ya, dan juga tokoh yang bernama David atau Daud, yang saya percaya ini pasti menjadi berkat buat setiap kita untuk mengalami freedom, saudara. Merdeka. Kita baru saja merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, saudara. Dan saya yakin semangat itu boleh ada terus dalam hati pikiran kita, dalam keluarga kita, dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Kita pun merdeka, bukan lagi menjadi hamba dosa, tapi menjadi hamba kebenaran Kristus Yesus Tuhan. Amin. Baik saudara, kita akan sama-sama terlebih dahulu melihat dulu. Kalau kita bicara tentang Daud, tentunya ada juga yang namanya Goliat ya Bapak Ibu ya. Orang yang tinggi besar. Mari kita baca sama-sama dengan suara keras. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Saudara, Filistin ini bangsa yang dikenal dengan orangnya tuh kuat Bapak Ibu. Kalau zaman dulu perang, kemudian pedang itu mau ditajamkan, biasanya dipakailah orang-orang Filistin. Mungkin pekerjaan mereka kebanyakan pandai besi. Nah, ini tentara, berarti tentara orang yang lebih kuat lagi daripada orang pada umumnya. Dan yang muncul ini ternyata bukan hanya tentara tapi pendekar. Orang yang dijagokan. Mungkin kalau saya kasih gambaran sederhana, dia ini adalah pasukan khusus Bapak Ibu. Pasukan khusus. Namanya Goliat dari Gad, tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya. Dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 sikal tembaga. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tadi kita dengar sama-sama ukuran hasta ya. Hasta ini bukan ukuran baku. Hasta ini ukuran dari siku sampai yang paling ujung dari jari. Jadi kalau 1 hasta Bapak Ibu itu sama dengan kira-kira 44,5 sampai 52,9 cm ya kira-kira. Tapi internasional mengakuinya 45 cm. Jadi kalau tadi tingginya 6 hasta, maka tingginya 45 kali 6, 270 cm tambah 1 jengkal. Maka kira-kira tingginya adalah kira-kira 3 meter atau 3 meter lebih Goliat ini Bapak Ibu. Dia menggunakan baju yang beratnya 5.000 sikal tembaga. Kalau sikal itu ukuran baku Bapak Ibu Saudara. Jadi 1 sikal itu sama dengan 11,4 gram Bapak Ibu. Jadi kalau 5.000 sikal itu sama dengan 57.000 gram atau sama dengan 57 kilogram. Bisa dibayangkan pendekar atau orang yang dijagokan ini tingginya lebih dari 3 meter dan menggunakan baju dengan berat 57 kilogram Bapak Ibu.
Ini sesuatu yang besar, sesuatu yang tinggi luar biasa. Dan mari kita lihat lagi Bapak Ibu, ya, di slide berikutnya saya ingin ajak saudara untuk sama-sama kita lihat kalau tentang yang besar ini. Bukankah kadang-kadang kita melewati intimidasi yang membuat kita cemas dan takut, betul nggak? Waduh, ini Goliat tinggi besar. Baju perangnya saja beratnya 57 kilo. Wah, masalah yang saya hadapi kayaknya berat ini. Kebanyakan apa yang kita takutkan tidak terjadi. Betul nggak Bapak Ibu? Pada bulan Maret Bapak Ibu, di daerah Philadelphia, Amerika. Jadi kalau di Amerika itu, handphone itu kalau ada sesuatu akan dikirimin SMS dari pemerintah. Jadi dalam waktu yang hampir bersamaan, semua orang akan menerima pesan yang sama, begitu ya. Jadi semua terima pesan. Dan pesan pada saat itu menurut informasi dari teman saya bahwa diberitahukan ada cairan yang tumpah di daerah atau di sungai tempat di mana biasanya mereka mandi dan mengambil minum. Namun pesan tersebut Bapak Ibu belum berakhir. Pesan di bagian belakang ditulis, Anda tidak perlu khawatir karena semuanya akan berjalan dengan baik. Namun apa yang terjadi? Tentunya Bapak Ibu pernah lihat di berita, semua orang datang ke supermarket dan beli minuman Bapak Ibu. Dan harga air itu sampai berkali-kali lipat, padahal tidak terjadi apa-apa. Dari sini kita belajar, ketakutan akan membuat kita terpenjara dan tidak bisa melakukan banyak hal. Bilang buat dirimu, jangan takut. Bilang begitu Bapak Ibu, jangan takut, ada Tuhan. Tepuk tangan dulu yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Nah, mari kita lihat saudara. Tadi dari sisi Goliat. Sekarang dari sisi Daud. Seorang yang sederhana, orang yang masih muda. Karena yang jadi tentara itu kan 3 kakaknya yang besar-besar. 3 kakaknya yang tertua. Padahal di dalam kitab Bilangan kita tahu bahwa syarat menjadi seorang tentara atau laskarnya Israel itu yang mampu berperang dan berusia di atas 20 tahun. Berarti kalau 3 kakaknya yang tua sudah jadi tentara, Daud ini anak yang ke-8. Berarti dia masih muda banget. Di bawah umur 20 tahun, wajahnya masih kemerah-merahan Bapak Ibu. Namun mari kita lihat kenapa dia bisa mengalahkan Goliat yang tinggi besar. Kita baca lagi Bapak Ibu. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saudara, orang yang kecil ini, orang yang masih muda ini, orang yang mungkin juga tidak terlalu dipandang karena masih bocah, begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi mari kita baca di sini ada yang namanya cakar singa, ada yang namanya cakar beruang Bapak Ibu. Saudara, beruang terbesar pernah dijumpai di Amerika dengan tingginya 3,4 meter. Dan berat beruang tersebut adalah 1.600 kilogram atau kira-kira 1,6 ton Bapak Ibu. Besar sekali beruangnya. Ya, tidak ditafsirkan beruang yang dihadapi oleh Daud ini berapa tingginya. Tapi bukankah kalau kita pikir-pikir tentang 3,4 meter, bukankah Goliat juga tingginya kurang lebih 3 meter Bapak Ibu, betul ya? Kemudian singa. Singa ini dikenal sebagai raja hutan. Kenapa raja hutan? Karena singa itu nggak ada takutnya sama sekali Bapak Ibu. Kemudian singa itu kalau dirantai makanan, kalau kita belajar tentang rantai makanan, hewan apa memangsa hewan apa, singa itu berada yang paling atas. Jadi dia ini yang makanya disebut raja hutan. 2 hewan yang paling luar biasa ini, Tuhan melepaskan Daud dari 2 hewan yang luar biasa ini. Itu yang dia ingat Bapak Ibu, itu yang memotivasi dia untuk percaya bahwa Goliat yang tinggi besar pun Tuhan akan bantu dia. Tepuk tangan dulu yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Amin saudara. Mari kita baca kalimat ini sebelum nanti masuk ke pesan ya. Kita tidak bisa menenangkan badai yang sedang dihadapi. Tapi ingat, Tuhan pernah memampukan kita melewati badai lain sebelumnya.
Saya melihat ada beberapa yang foto, silakan Bapak Ibu, foto kalimat-kalimat yang memberkati hidupmu. Dan jangan lupa tag Instagram GBI PRJ, ada juga threads-nya GBI PRJ, ada juga mungkin Facebook dan TikTok dan lain sebagainya. Supaya followers dari Bapak Ibu pun boleh melihat kalimat-kalimat yang memberkati dan mereka boleh datang bersama-sama di tempat ini. Bapak Ibu, kalau kita sedang naik perahu, perahu ini adalah perahu keluarga kita misalnya. Atau kita sedang naik perahu, ya, di mana perahu ini adalah perahu pekerjaan kita. Tidak bisa dipungkiri, kadang-kadang perahu yang kita naiki ini mengalami yang namanya badai, Bapak Ibu. Ada badai, ada masalah, ada persoalan, ada gesekan. Kita tidak dapat menenangkan badai ketika kita dalam perahu. Datang badai kan kita nggak bisa bilang, hai badai, diam, begitu ya. Kita bukan Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Kita kadang nggak bisa menenangkan badai itu. Kadang-kadang kita nggak bisa menenangkan masalah yang sedang kita alami. Tapi bagian saudara dan saya adalah ingat, Tuhan pernah melepaskan saudara dan saya dari badai-badai sebelumnya. Tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan Yesus, amin. Bukankah saudara dan saya pernah ditolong Tuhan? Lambaikan tangan tinggi yang pernah ditolong Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi. Tuhan yang sama akan menolong saudara juga hari ini. Tuhan yang sama akan menolong saudara dan saya besok dan seterusnya. Kalau dulu dia tolong saudara, maka sekarang dia juga pasti tolong saudara. Kalau dulu saudara pernah keluar dari berbagai hal, masalah, persoalan, maka hari ini pun masalah yang sedang saudara hadapi, saudara pasti menang atas masalah tersebut. Adakah yang pernah menghitung berapa jumlah masalah yang sudah engkau lewati sampai hari ini, Bapak Ibu? Nggak ada yang menghitung. Mengapa, Bapak Ibu? Karena terlalu banyak, nggak bisa untuk dihitung. Terlalu banyak untuk dihitung. Maka percayalah, sekian banyak masalah yang sudah kita lewati, Tuhan sudah menyertai, maka Tuhan pasti menyertai kita di waktu-waktu yang akan datang. Hari ini saya akan bagikan pesan sederhana. Yang pertama, Bapak Ibu, saya ingin ajak kita baca sama-sama dalam 1 Samuel 17 ayat 38, perlahan-lahan dengan suara keras. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju sirah kepadanya. Saul ini mengerti bagaimana caranya untuk berperang, Bapak Ibu. Dia tahu bahwa musuh yang dihadapi ini musuh yang hebat. Sementara yang datang ini anak muda yang usianya mungkin belum 20 tahun, wajahnya kemerah-merahan, maka dia segera menyiapkan SOP-nya, gitu kira-kira ya. Jadi sistemnya udah tahu nih harus begini, begini dan seterusnya. Lanjut Bapak Ibu, kita baca lagi. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya, maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Saya sedang membayangkan Daud dikasih baju perang yang gak pernah dia pakai, Bapak Ibu. Terus pakai lagi mungkin kayak helm begitu. Setelah semua dipakaikan, wah kalinya keren nih. Habis keren nih gak bisa jalan, Bapak Ibu. Dia bingung gimana gak bisa jalan, Bapak Ibu. Akhirnya dia melepaskannya. Dia datang mengalahkan Goliat dengan baju seorang gembala. Gembala atas kambing domba, begitu Bapak Ibu. Jadi bukan dengan peralatan pedang dan lain sebagainya, enggak. Dengan baju sederhana. Saudara, kita hidup di dunia ini, saya tahu ada hal-hal yang seringkali kita lihat. Orang-orang ditolong dengan pakai cara ini, pakai cara itu. Dan kadang-kadang kita berusaha untuk berdoa, Tuhan kalau boleh aku mengalami seperti dia. Kok tidak alami? Karena Tuhan memilih kita secara unik. Dan masing-masing kita ada anugerah tersendiri buat saudara dan saya. Tepuk tangan dulu yang hebat buat Tuhan Yesus. Maka yang pertama Bapak Ibu, jangan pakai cara dunia. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Tidak semua masalah, persoalan dapat diselesaikan dengan cara yang Tuhan pakai lewat teman kita. Enggak bisa, belum tentu Bapak Ibu. Tidak semua hal bisa diselesaikan dengan kemampuan kita.
Di antara kita saya yakin banyak yang sudah sekolah tinggi, sudah punya kemampuan, pengalaman yang luar biasa. Betul Bapak Ibu ya? Tapi kadang-kadang kita nggak bisa itu pakai itu dan kadang-kadang kita mentok Bapak Ibu. Simon dan kawan-kawan adalah professional fisherman, adalah nelayan profesional. Dia tahu waktu yang terbaik untuk nangkap ikan. Dia tahu bahwa kalau mau berhasil harus kerja keras. Betul Bapak Ibu ya? Dan harus di waktu yang tepat pada waktu malam. Tapi mereka tidak berhasil menangkap apa-apa. Kemudian Tuhan datang mengajar di waktu yang mungkin kurang tepat. Dan minta mereka untuk bertolak lagi ke tempat yang dalam Bapak Ibu. Dan mereka berhasil. Jadi kadang-kadang Tuhan ingin agar kita mengerti bahwa segala kemampuan kita terbatas. Katakan amin. Hanya Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah. Jemaat GBI PRJ. Tuhan bisa pakai cara-cara yang saudara tidak pernah bayangkan. Makanya yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati. Tuhan sediakan buat orang-orang yang mengasihinya, yang percaya kepadanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada maksud Tuhan di balik segala proses yang kita lalui di masa lalu. Jadi kenapa Daud ketika pakai baju perang, mungkin pakai helm gitu dan lain sebagainya, pedang, dia nggak bisa jalan. Karena Tuhan sudah bekerja di masa sebelumnya, yaitu dengan hanya pakai baju gembala, kemudian bawa itu yang namanya ketapel, umban saudara, dan beberapa batu yang licin. Saya baca ini ulang-ulang saudara. Batu yang licin, para arkeolog pernah menemukan batu-batu yang dipakai pada zaman itu Bapak Ibu. Dan sungguh mengejutkan juga bahwa diameter dari batu-batu itu bukan kecil Bapak Ibu. Tapi diameternya lebih besar dari bola golf. Diperkirakan atau ditafsirkan sebesar bola tenis Bapak Ibu. Jadi cukup besar. Dan bisa saudara bayangkan. Batu yang sebesar bola tenis ini bukan pakai ketapel yang biasanya kita kecil-kecil main, bukan Bapak Ibu. Tapi pakai yang diputar seperti ini dan kemudian satu tali dilepas, maka batu yang besar ini langsung dengan kecepatan yang tinggi. Ratusan kilometer per jam Bapak Ibu. Ada yang mencoba untuk menyelidikinya Bapak Ibu. Itu tidak mudah kalau tidak latihan sebelumnya. Jadi begini, kadang-kadang ketika kita mentok dan gak bisa hadapi masalah yang sedang kita alami hari ini, coba berdoa dan tenang sejenak. Pikirkan ada hal-hal di masa sebelumnya yang Tuhan izinkan kita lalui. Dan kita dapat menyelesaikan masalah itu melalui cara Tuhan, bukan cara kita. Betul Bapak Ibu? Cara Tuhan, bukan cara kita. Saudara, ada banyak orang tidak mau ketika dipercaya hal sederhana. Daud itu dipercaya hal sederhana, mengembalakan beberapa ekor kambing domba. Tapi dia melakukan dengan segenap hati. Meskipun tidak bisa dipungkiri, melakukan hal-hal sederhana kadang-kadang gak dipandang orang Bapak Ibu. Tidak semua yang Bapak Ibu Saudara dan saya kerjakan mendapatkan pujian dan apresiasi dari orang-orang. Tapi apabila saudara mengerjakannya dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, saya yakin hasilnya pasti luar biasa. Tepuk tangan dulu yang hebat buat Tuhan Yesus. Amin. Jadi kalau hari ini saudara sedang mengalami tantangan, ya, terus mungkin juga disepelekan. Mungkin kayaknya orang sana dia dapat kepercayaan lebih besar ya. Kok saya cuman sederhana, lakukan saja dengan segenap hati. Dan kalau saudara sedang melakukan dan kayaknya belum menghasilkan sesuatu, bilang buat dirimu sabar ya, ini lagi latihan. Bilang begitu Bapak Ibu. Jelas gak Bapak Ibu? Yuk bilang sama-sama buat diri kita, sabar ya, sedang latihan. Sedang latihan, betul? Jadi kita gak kecewa, gak marah Tuhan kenapa ya? Kok aku kayaknya udah usaha ini, usaha itu, kok begitu saja. Itu sedang latihan. Tuhan sedang mempersiapkan saudara dan saya untuk tanggung jawab, untuk kepercayaan yang lebih besar lagi. Saya berdoa dalam nama Yesus untuk jemaat GBI PRJ di akhir tahun ini. Ada sesuatu yang Tuhan percayakan lebih lagi. Tepuk tangan yang dahsyat, katakan amin dengan iman dan percaya. Iman Bapak Ibu Saudara.
Bukan karena kita melihat, namun karena kita percaya. Sesuatu kadang belum terjadi, tapi kita yakin bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat setiap kita. Sekarang kita masuk ke pesan berikutnya Bapak Ibu, 1 Samuel 17 ayat 44. Mari kita baca sama-sama dengan suara keras. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara. Dan dia lihat nih yang datang, loh kok gak pakai baju perang. Gue lihat tingginya 3 meter lebih. Pakai baju perang lengkap Bapak Ibu. Beratnya baju itu 57 kilogram. Dia lihat ada anak muda, anak kemarin sore Bapak Ibu, datang pakai peralatan sederhana. Makanya maaf, dia keluarkan kalimat-kalimat yang tambah mengintimidasi. Betul gak Bapak Ibu? Kadang-kadang ya gak bisa dipungkiri Bapak Ibu. Kita udah berjuang luar biasa. Kita udah berusaha bertahan nih untuk masalah kita. Bukannya kita berdoa Tuhan kasih pertolongan, kita ketemu sama teman kita. Atau sama seseorang barangkali yang mengeluarkan kalimat tambah membuat kita demotivasi. Pernah gak mengalami gitu Bapak Ibu? Jadi kalimat-kalimat yang tambah mengintimidasi, gak bisa. Udah deh percaya deh gak bisa, kamu gak bisa. Kadang-kadang begitu kan Bapak Ibu? Bilang kanan kiri bisa bersama Tuhan. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, ya kan? Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mujizatnya Tuhan disediakan buat kita semua. Jemaat GBI PRJ, tepuk tangan yang hebat. Mari lanjut lagi Bapak Ibu. Ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu dengan suara keras, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Daud mengerti bahwa ada proses yang dia alami di waktu sebelumnya. Dia ingat kasih Tuhan sehingga dia mampu untuk melangkah melawan orang yang tinggi besar itu. Tapi ketika orang yang tinggi besar itu mengeluarkan statement yang melemahkan dia, dia membalasnya dengan aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Saudara, 1 Petrus pasal 5 berkata, iblis seperti singa yang menghaum-ngaum, ingin menghancurkan anak-anak Tuhan. Jadi setan bukan kayak zaman dulu kita nonton film yang gayanya menyeramkan begitu, enggak. Kita lagi duduk baik-baik ya, lagi baik-baik tiba-tiba bete. Pernah merasa bete enggak Bapak Ibu? Tahu bete itu apa? Butuh tati tayang. Jadi mukanya enggak enak gitu. Lagi baik-baik terus tiba-tiba mau suami istri, enggak enak mukanya Bapak Ibu. Ini diintimidasi terus, kayak gitu Bapak Ibu. Terus, nah firman Tuhan bilang, lawanlah dia dengan iman. Katakan sama-sama dengan saya, iman. Lebih keras, iman. Iman timbul karena apa? Pendengaran. Pendengaran firman Tuhan, firman Kristus. Jadi bilang kanan kiri, sudah tepat kita ada di tempat ini. Sudah tepat kita ada di gedung gereja. Jangan lupa minggu depan datang lagi. Jangan lupa minggu depan ajak yang lain lagi. Tepuk tangan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati jemaat GBI PRJ. Pakai makin dahsyat, makin luar biasa. Amin. Saudara yang terkasih, maka pesan yang kedua Bapak Ibu Saudara, andalkan Tuhan. Kadang-kadang Bapak Ibu, ada orang-orang yang sudah membantu kita. Ada orang-orang yang memang Tuhan pakai untuk membantu kita. Dan kadang-kadang maaf kita kebablasan. Kita kemudian menganggap, wah kayaknya saya kenal orang kuat nih. Wah dia bisa bantu saya. Tapi ada kalanya kita akhirnya kecewa Bapak Ibu. Makanya begini, kalau ada orang bantu kita bersyukur, lihatlah bantuan itu datang dari pencipta, dari Tuhan. Betul Bapak Ibu? Doakan mereka yang sudah Tuhan kirim untuk membantu kita. Dan jangan andalkan mereka, karena satu waktu lagi kita mungkin akan kecewa kalau kita andalkan manusia. Betul Bapak Ibu? Kalau seseorang berbuat baik Bapak Ibu, jangan seperti orang sedang mancing ikan. Siapkan pancingan yang mahal, siapkan umpan yang bagus, tungguin nih. Mana nih ikan yang besar? Jangan seperti itu, kita akan kecewa Bapak Ibu. Lakukan dengan sebuah ketulusan. Kita melakukan kebaikan di sini. Tuhan berkati kita lewat orang lain di sana. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Ketika seseorang mengandalkan Tuhan,
Karena hanya Tuhan yang dapat diandalkan. Bapak Ibu, Alkitab yang kita pegang ya, ada 66 kitab. Ada 66 kitab. 39 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Ada 1189 pasal. Pasal tengah-tengah Alkitab itu ada pada Mazmur 118, Bapak Ibu. Mazmur 118. Dan ayat tengah-tengah dari 30.000 sekian ayat itu pada ayat yang ke-8. Yuk kita baca dengan lebih keras lagi suaranya. 1, 2, 3. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Saudara, ayat menjelaskan ayat. Kita tetap harus menghormati manusia. Tetap harus menghargai manusia. Betul Bapak Ibu? Kita membangun hubungan dengan banyak orang. Kita berinteraksi dalam pekerjaan dengan banyak orang. Tapi yang kita andalkan hanya Tuhan. Apa yang kita kerjakan, kita lakukan seperti untuk Tuhan. Kita terima kebaikan, terima kasih Tuhan. Aku terima kebaikan dari Tuhan. Kali ini Tuhan Engkau kirim lewat orang A, berkati dia. Kita terima lagi dari yang tempat lain. Terima kasih Tuhan, itu datang dari Tuhan. Andalkan Tuhan. Tuhan berjanji, dia pasti menggenapi. Manusia berjanji, manusia bisa lupa. Tapi Tuhan tidak pernah lupakan saudara. Tuhan selalu ingat saudara. Jadi mari terus andalkan dia. Terus bersyukur kepada Tuhan. Terus bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Yuk bersyukur yuk, terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati di gedung gereja ini berkata, terima kasih Tuhan. Betul Bapak Ibu? Kadang-kadang kita berdoa kan selalu minta. Betul nggak? Yuk kita rubah sesekali. Datang kepada Tuhan bukan minta. Tapi hanya bilang terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik. Engkau sangat baik dalam hidupku. Maka saudara akan melihat banyak hal yang luar biasa. Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Haleluya, tepuk tangan sekali lagi yang hebat. Dan saudara kita akan masuk ke pesan yang terakhir. 1 Samuel 17 ayat 48 kita akan baca bersama-sama dengan suara keras. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Ketika orang yang tinggi besar, tingginya 3 meter lebih, pakai baju 57 kilo, sedang bergerak maju. Padahal sudah ngomong bahwa kalimat yang tadi kita udah baca. Kalimat yang melemahkan Daud. Daud bukannya mundur, dia pun maju Bapak Ibu ya. Maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh. Saudara, masalah itu jangan kita lari dari masalah Bapak Ibu. Saya suka bilang begini, ada orang yang aduh masalah banyak sekali loh, kenapa? Aduh ini belum tagihan, belum ini, jadi gimana? Saya mau healing dulu deh katanya. Tahu healing ya Bapak Ibu? Kalau zaman dulu healing penyembuhan, kalau sekarang healing itu jalan ke pantai, gunung gitu ya Bapak Ibu ya. Itu lari dari masalah Bapak Ibu. Bayangkan kalau habis healing, terus kembali lagi, masalah hilang gak? Belum hilang. Yang ada tambah masalah. Masalah tagihan tadi sama masalah tagihan healing. Ada tagihan healing Bapak Ibu. Iya kan? Masalah tambah banyak Bapak Ibu. Benar? Jangan lari dari masalah. Hadapi masalah itu dan katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Kalau saya ajak saudara tadi baca, kita bisa simpulkan begini, ada pelatihan dulu dari Tuhan buat Daud. Dia belajar jaga 2-3 ekor kambing domba. Dia belajar pakai itu saudara umban, dia tahu batu yang besar. Tapi di akhir, di saat dia mau menghadapi musuh yang besar, dia bilang aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Jadi ada 2 hal yang penting Bapak Ibu. Mengandalkan Tuhan sangat penting. Betul Bapak Ibu, katakan amin. Tapi latihan yang Tuhan percayakan buat saudara pun itu juga penting. Benar? Kenapa Tuhan suruh Simon yang bertolak ke tempat yang dalam Bapak Ibu? Terus tangkap ikan 2 perahu penuh. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia tahu Simon punya kemampuan. Kalau suruh saya juga gak ngerti Bapak Ibu. Iya kan? Dia suruh orang yang tepat. Memang betul dia berhasil, Simon berhasil karena Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan, betul. Tapi
Tuhan tahu Simon mampu. Kalau dapat ikan besar ini harus bagaimana tariknya? Coba kalau kita nggak ngerti Bapak Ibu, dapat ikan besar gimana kita masuk nyemplung Bapak Ibu? Karena kita nggak bisa narik, benar kan? Jadi kalau hari ini engkau sedang latihan, sedang ada beban-beban, ya tetap kuat. Tuhan menyertai saudara. Tetap andalkan Tuhan. Ada banyak hal luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Amin. Jadi Bapak Ibu, pesan yang terakhir atau yang ketiga, melangkah dan jangan takut. Melangkah dan jangan takut, sebab Tuhan menyertai saudara. Yang ada padamu mungkin sederhana, yang ada padamu mungkin sedikit, tapi Tuhan yang maha kuasa yang menyertai engkau. Maka yang sedikit itu, yang sederhana itu Tuhan bisa pakai untuk membawa saudara. Dan firman Tuhan katakan, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, sebab Dia akan meninggikanmu pada waktunya. Sesuai dengan waktu Tuhan, pasti ada sesuatu yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Nah saudara, supaya nggak salah dan nggak lupa Bapak Ibu, ya kita ini kan kalau ditanya tadi habis ibadah gimana diberkati, kemudian apa khotbahnya, oh itu loh jangan bete itu butuh tati tayang, ya nggak apa-apa kalau saudara ingat itu. Tapi jangan cuma itu yang diingat, setuju Bapak Ibu? Gambarlah seperti ini, ada pohon Bapak Ibu, pohon ya. Pohon ini tema ya, temanya apa tadi Bapak Ibu? Freedom, betul Bapak Ibu? Terus kemudian ada ranting, benar Bapak Ibu? Ranting itu adalah pesan, betul Bapak Ibu? Yang pertama jangan pakai cara dunia, Tuhan punya cara yang luar biasa, benar Bapak Ibu? Yang kedua andalkan Tuhan. Ranting yang ketiga tadi apa barusan? Melangkah, jangan takut. Kemudian ada yang namanya daun. Daun itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya kasih warna hijau aja, daun itu contoh-contohnya tadi jangan bete dan lain sebagainya. Supaya kalau saudara bawa pulang semua, tema, ranting-ranting yaitu pesan-pesan dan seluruh contoh-contoh, engkau akan bertumbuh dan berbuah lebat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kita lihat sama-sama Bapak Ibu, saya boleh minta teman-teman di musik boleh minta di D. Kita baca sama-sama dengan suara keras. Segala sesuatu tidak selalu teruslah melangkah sampai mujizat terjadi. Saudara, yang kita lalui ini kadang-kadang gak mudah Bapak Ibu. Saya tahu kadang-kadang susah. Teruslah melangkah. Saya suka dengan kalimat begini, terus bergerak. Bilang buat dirimu, terus bergerak. Ada orang ngeremehin lu, terus bergerak. Ada orang menghina kita, terus bergerak. Ada orang menyepelekan kita, terus bergerak. Ada orang bilang, kamu tidak bisa, terus bergerak. Ada orang yang memandangmu sebelah mata, terus bergerak. Sampai satu ketika, orang yang menghinamu akan bilang, wow, ini memang orang disertai Tuhan. Dia disertai Tuhan, dan dia dipakai Tuhan. Jemaat GBI PRJ. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan. Mari sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Nanti kita akan ketemu lagi sore Bapak Ibu dengan tema yang berbeda. Tuhan Yesus memberkati. Tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari jemaat, kita angkat tangan, kita arahkan kepada Pastor Victor Abraham.
Oh Tuhan yang baik, Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan untuk pesan firman-Mu Tuhan Bapa. Untuk senantiasa mengandalkan Engkau dalam segala perkara Tuhan Bapa. Tuhan saat ini kami memberkati Pastor Victor Abraham. Tuhan jaga dan pelihara kesehatannya, pelayanannya senantiasa ada dalam kasih setia Yesus Kristus. Biar banyak jiwa dimenangkan. Engkau urapi juga dia dan istri dan anak-anaknya, agar dalam segala perkara nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah yang baik. Dan saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi mereka yang sakit Tuhan Bapa. Tuhan jamah dan pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Mereka yang berbeban berat Tuhan, Engkau beri jalan keluar. Dan mereka yang terikat dalam dosa Tuhan, lepaskan dalam nama Yesus Kristus saja. Kini saatnya saya undang semua jemaat untuk angkat tanganmu dan arahkan hatimu ke Allah Bapa untuk terima berkat. Jemaat GBI PRJ ini kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di atas awan-awan yang permai. Bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Shalom semuanya. Tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh, belajar dari Filipus. Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat. Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan. Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan. Ketika kita penuh dengan hikmat, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya. Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem, aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus. Kisah Para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana. Saya percaya karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Singkat cerita, orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan Injil itu, juga terjadi manifestasi kuasa Allah dengan kesembuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk yang lumpuh dan timpang. Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang hidup di dalam roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan.
Tanpa diketahuinya, ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya. Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya, Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita, seperti dalam contoh kehidupan Filipus. Ciri keempat orang yang hidup di dalam Roh adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisarea. Kisah Para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin. Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa. Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.